Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan mahasiswa PAI 7C yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 8, yaitu saya sendiri atas nama Saiful Anwar sebagai moderator, dan teman saya Mas Sirojul Munir dan Mas Tirta Igawardana sebagai presentator. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah Tahsinul Qiraah dengan judul Pemanfaatan Teknologi dalam Ilmu Tajwid. Mungkin langsung saja untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk pembahasan yang pertama di sini mengenai tentang penerapan teknologi pembelajaran dalam pendidikan. Yang dimana penerapan teknologi pembelajaran baru tersebut akan membawa perubahan besar yang berpengaruh terhadap administrasi dan fasilitas sekolah, metode pembelajaran, serta peranan guru dan siswa. Agar teknologi pembelajaran yang baru tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan suatu profesi baru yang berperan dalam pengelolaan, dalam penyusunan desain, implementasi, dan evaluasi program pendidikan secara penuh. Teknologi merupakan bagian integral dalam setiap budaya. Makin maju suatu budaya, makin banyak dan makin canggih teknologi yang digunakan. Meskipun demikian, masih banyak di antara kita yang tidak menyadari akan hal itu. Teknologi diterapkan di semua bidang kehidupan, di antaranya bidang pendidikan. Teknologi pendidikan ini karenanya kooperasi dalam seluruh bidang pendidikan secara integratif, yaitu secara rasional, berkembang dan terjalin dalam berbagai bidang pendidikan. Dan untuk tentang fungsi media dalam pembelajaran itu ada 4, yang dimana yang pertama memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar, yang kedua memotivasi siswa, yang ketiga menyajikan informasi dalam sistem pembelajaran yang terdiri dari beberapa kelompok, yang keempat merangsang diskusi kegunaan media. Nah, di sini untuk penerapan untuk fungsi media dalam pembelajaran di sini akan disampaikan oleh Mas Sirojul Munir. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi pembelajaran dalam pendidikan. Penerapan teknologi pembelajaran baru tersebut akan membawa perubahan besar yang berpengaruh terhadap administrasi dan fasilitas sekolah, metode pembelajaran, serta peranan guru dan siswa, agar teknologi pembelajaran yang baru tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Diperlukan suatu profesi baru yang berperan dalam pengelolaan dan penyusunan desain, implementasi dan evaluasi program pendidikan secara penuh. Teknologi merupakan bagian integral dalam setiap budaya. Makin maju suatu budaya, maka makin banyak dan makin canggih teknologi yang digunakan. Meskipun demikian, masih banyak di antara kita yang tidak menyadari akan hal itu. Teknologi diterapkan di semua bidang kehidupan
antaranya bidang pendidikan. Teknologi pendidikan ini karenanya beroperasi dalam seluruh bidang pendidikan secara integratif, yaitu secara rasional, berkembang dan terjalin dalam berbagai bidang pendidikan. Fungsi media dalam pembelajaran: memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar, siswa perlu diberitahu tentang pengetahuan yang akan diperolehnya atau keterampilan yang akan dipelajarinya. Kepada siswa harus dipertunjukkan apa yang akan diharapkan dirinya, apa yang harus dapat dilakukan untuk menunjukkan bahwa ia telah menguasai bahan pelajaran dan tingkat kemahiran yang diharapkan. Untuk pembelajaran dalam kawasan perilaku kognitif atau psikomotor, dia visual khususnya yang menampilkan gerak dapat mempertunjukkan kinerja yang harus dipelajari siswa. Dengan demikian dapat menjadi modal perilaku yang diharapkan dapat dipertunjukkannya pada akhir pembelajaran. 2. Memotivasi siswa. Salah satu peran yang umum dari media komunikasi adalah memotivasi siswa. Usaha untuk memotivasi siswa seringkali dilakukan dengan menggambarkan jelas mungkin keadaan di masa depan, di mana siswa perlu menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh. Jika siswa menjadi yakin tentang relevansi pembelajaran yang kebutuhan di masa depan, ia akan memotivasi mengikuti pembelajaran. Media yang sesuai untuk menggambarkan keadaan masa depan adalah media yang dapat menunjukkan sesuatu atau menceritakan hal tersebut. Bila teknik bermain peran digunakan seperti lawak atau drama, pengalaman yang dirasakan siswa akan lebih kuat. Film juga seringkali diproduksi dan digunakan untuk tujuan motivasi dengan cara yang lebih alami. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator saya. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan-rekan kelompok saya, yaitu tentang teknologi pembelajaran dan media. Teknologi pembelajaran dan media. Alat-alat teknologi pendidikan dapat mengubah peranan guru. Di samping guru, timbul sumber-sumber pelajaran lainnya. Namun, perasaan guru tidak akan dapat ditiadakan dan akan membuktikan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru tetap memegang peranan yang penting. Banyaknya alat instruksional di negara-negara maju dapat juga membingungkan guru. Sukar bagi guru untuk memilih media yang paling baik di antara begitu banyak alatnya yang tersedia. Walaupun banyak penelitian tentang efektivitas berbagai media, tidak ada penelitian yang menjelaskan apabila suatu media dapat atau tidak dapat digunakan dalam situasi pembelajaran tertentu. Intinya, guru masih berpegang teguh dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan teknologi, dan guru masih mempunyai wewenang atau bisa menentukan materi-materi yang akan disampaikan melalui media.
Selanjutnya macam-macam aplikasi tajwid. Yang pertama ada learning Quran tajwid, belajar mengaji. 2 belajar tajwid lengkap. 3 belajar mengaji tajwid Al-Quran. 4 Qoro Learn Quran. 5 aplikasi lain yang bisa kamu coba. Al-Quran dapat dengan tajwid. Banyak aplikasi Al-Quran yang dilengkapi fitur tajwid seperti warna-warni untuk menunjukkan bacaan tajwid. Aplikasi pembelajaran Al-Quran lainnya. Beberapa aplikasi pembelajaran Al-Quran secara umum juga menyediakan fitur belajar tajwid. Itulah sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.